Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya sayangi anak-anakku semua kelas 7A, marilah kita semangat belajar pendidikan agama Islam bab 7, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku semua, silakan anak-anak semua untuk mendengarkan apa yang Pak Pangat jelaskan. Semoga hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Bab 7, ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba anak-anak dibuka bukunya halaman 95, yaitu renungkanlah. Anak-anakku semua, tahukah anak-anak bahwa malaikat itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu Allah hendak sedang menciptakan siapa? Menciptakan manusia. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanyanya seperti ini, anak-anak. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih dan senantiasa selalu memujimu? Ya, memuji siapa? Memujimu itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ini merupakan, ya anak-anak, pertanyaan tanya jawab dari malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala ini terkandung di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadi anak-anak, menurut percakapan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Ya. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, makhluk yang kita hanya membayangkan saja, tetapi malaikat itu benar-benar ada. Ya. Bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, bahwa para malaikat itu merupakan makhluk yang sangat berbeda dengan kita. Kenapa? Karena mereka itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari cahaya, nur. Ya. Dari cahaya atau nur Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu merupakan makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya. Dan malaikat itu mempunyai sifat yang sangat taat, anak-anak. Sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taatnya apa? Beribadah dengan Allah, patuh, ya, selalu memuji, ya,
dari siang, malam sampai pagi selalu terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mempunyai rasa ingkar, angkuh, sombong. Ya. Karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai sifat yang sangat taat, patuh dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak. Jadi anak-anak, mereka itu senang. Ya, senang apa? Senang dan cinta kepada manusia jika ada manusia yang berbuat baik, berbuat mulia. Kalau kita selalu berbuat baik, berbuat mulia, insya Allah kita selalu disenangi, didekati oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maukah anak-anak semua didekati, dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah dan dicintai oleh Allah? Nah, tentunya anak-anak kalau mau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah, tentunya kita selalu apa? Selalu beriman kepada Allah dan selalu percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke anak-anak, kita lanjutkan. Coba dibuka bukunya halaman 96. Ya. Siapakah malaikat itu? Nah, ini ada Quran surah Al-Anbiya. Nah, ini tentang malaikat. Pak Pangat bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tiada pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Jadi siapakah malaikat itu anak-anak? Malaikat itu ya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu apa? Mereka selalu menyembah, mereka selalu taat, mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mempunyai rasa angkuh, bahkan mempunyai rasa letih, rasa capek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nah, malaikat itu termasuk salah satu makhluk ciptaan Allah selain manusia. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya anak-anak. Jadi kita benar-benar percaya bahwa malaikat itu ada, dan itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kedua. Yang namanya rukun itu kita wajib mempercayai, ya, wajib kita mempercayai anak-anak. Nah, jadi kalau kita tidak mempercayai, nah itu nanti kena dosa karena wajib kita percayai. Kemudian malaikat,
Ya, yang wajib kita ketahui ada berapa? Nah, ada 10. Nanti Pak Payat akan menjelaskannya. Kemudian malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Dan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat dan perilaku para malaikat. Malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Ya, malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat anak. Tadi sudah Pak Ahmad jelaskan. Kemudian malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada cerita ya. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sebagai sahabat yang bernama Dia Al-Kalbi. Kemudian terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Jadi malaikat itu selalu merubah wujudnya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan dan tidak minum ya, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin, perempuan atau laki-laki tidak punya. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu patuh beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Ya. Malaikat senang anak-anak mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi kalau kita mengunjungi pengajian di majelis zikir, insya Allah kita berada di sekeliling para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Nah, kalau kita duduk di masjid waktu menunggu salat berjamaah, subhanallah, malaikat mendoakan kita anak-anak. Ya, malaikat mendoakan kita. Mau enggak? Ya, kalau mau anak-anak menjalankan itu, ya, selalu berjamaah di masjid, insya Allah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita yang terbaik. Ya. Amin ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian perbedaan malaikat, jin dan manusia. Anak-anak. Perbedaannya poin 1, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian poin 2, malaikat merupakan makhluk gaib. Kalau jin makhluk gaib sama, tetapi manusia makhluk yang bisa dilihat mata. Ya. Yang ketiga, malaikat merupakan selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Tetapi jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu sehingga bisa makan dan minum. Yang kelima, malaikat mempunyai pikiran yang sangat jernih anak-anak dan lurus. Nah, pikiran jernih itu dan lurus apa? Selalu taat dan patuh kepada Allah. Kalau jin dan manusia pikirannya berubah-ubah, ya. Jadi gampang itu anak-anak tergiur dengan hal-hal yang buruk pikirannya. Kemudian yang keenam, tidak mempunyai nafsu malaikat. Nah, sedangkan jin dan manusia mempunyai nafsu. Jadi jelas ya anak-anak bahwa malaikat itu perbedaan malaikat
jin dan manusia itu jelas. Terletak pada apa? Terletak pada nafsu. Ya. Kalau malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah, dan jin dan manusia itu bisa durhaka dan bisa taat. Dan malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin, ya, antara perempuan laki-laki. Kalau jin dan manusia mempunyai jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, ini saja anak-anak yang bisa Pak Pangat sampaikan, ya. Ini saja yang bisa Pak Pangat sampaikan, bahwa Pak Pangat simpulkan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus percaya dengan para malaikat-malaikat Allah, karena beriman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Dan kita bisa meneladani sifat-sifat para malaikat, bahwa malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memuji di setiap siang, malam, pagi hingga waktu 24 jam selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Pak Pangat sampaikan. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya yang sudah Pak Pangat sampaikan tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Pangat akhiri dan anak-anak langsung mengerjakan tugas ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.